Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah wa la hawla wa la quwata illa billah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Salawatullahi wa salamuhu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa man ittaba'a hudah ila yaumil qiyamah. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batsa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Dan berfirman pula ditujukan kepada orang-orang yang beriman, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Kaum muslimin dan muslimat, para pemirsa Binbas TV dimanapun Anda berada, yang mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala selalu memberikan rahmatnya kepada kita semua. Marilah kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala karena atas karunia dan nikmat-nikmat darinya kita masih diberi kesempatan untuk menikmati kehidupan dunia yang fana ini. Kita masih diberi kesempatan untuk beraktivitas kembali, dan kita masih diberi kesempatan untuk melakukan hal-hal yang bermanfaat, berguna, dan berfaedah bagi kita semua. Kita masih diberi kesempatan untuk memperbanyak bekal-bekal akhirat kita, yaitu dengan memperbanyak ibadah, memperbanyak ketaatan, dan memperbanyak amal kebaikan. Kita berdoa mudah-mudahan sholawat serta salam selalu dilimpahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, sahabat-sahabatnya, serta para pengikutnya yang setia sampai akhir zaman. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang selalu berusaha setia di dalam mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari kita sampai ajal menjemput kita masing-masing, sehingga kita tergolong orang-orang yang kelak mendapatkan kebahagiaan, ya, baik di dunia ini maupun di akhirat, termasuk mendapatkan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di hari kiamat. Baiklah kaum muslimin dan muslimat yang saya hormati, para pemirsa Binbas TV dimanapun Anda berada, yang mudah-mudahan Allah selalu membimbing kita di atas jalan yang lurus, jalan yang benar, jalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Marilah pada kesempatan ini kita membahas satu kitab dari para ulama kita, yaitu kitab Ushulus Sunnah, yaitu pokok-pokok penting ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karya Imam Ahli Sunnati wal Jamaah, yaitu Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah, atau di kalangan kita terkenal Imam Al-Hanbali, pemilik madhab terkenal, ya, madhab Hanbali. Baiklah, berkaitan dengan kitab Ushulus Sunnah, sebagaimana yang sudah kita ketahui, ya, dari judulnya Ushulus Sunnah, yaitu pokok-pokok penting ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang kemudian
ya dipraktekkan oleh para sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya kemudian berikutnya para tabi'in, lalu para tabi'ut tabi'in, sampai akhirnya Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah ya menulis ya kitab ini Ushulus Sunnah, ya supaya bisa kita mengetahui pokok-pokok penting ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berkaitan dengan usul, ya sebagaimana yang sudah kita maklumi, adalah ma yubna alaihi syai'un, ya sesuatu yang di atasnya dibangun sesuatu yang lain. Artinya yang namanya usul atau aslun itu dasar. Ya, jadi dasar-dasar yang harus ada. Ya, prinsip-prinsip penting yang harus ada. Atau ya poin-poin penting, tiang-tiangnya. Ya, dasarnya. Ya, ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, maka ya kata-kata as-sunnah kita maklumi bersama itu adalah ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, segala perkataan-perkataan Rasul, segala perbuatan-perbuatan Rasul, dan juga segala ketetapan-ketetapan dari Rasulullah. Ya, juga sifat-sifatnya Rasulullah, baik yang alami maupun yang diusahakan, maka itu adalah sunnah. Itu adalah ya ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ya yang dimaksud di sini ya pokok-pokok penting ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah hal-hal yang harus diyakini, hal-hal yang harus diketahui, hal-hal yang harus diimani, hal-hal yang harus dilaksanakan seharusnya, ya, supaya kita itu benar-benar berada pada ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, benar-benar berada pada sunnah. Oleh karena itu Imam Malik bin Anas rahimahullah ya sampai mengatakan as-sunnah safinatun man raqibaha najah wa man takhallafa anha ghariqa. As-sunnah safinatun, yang namanya sunnah diibaratkan seperti bahteranya Nabi Nuh. Man raqibaha najah, siapa yang naik bahtera tersebut dia akan selamat. Siapa yang berada di atas sunnah dia akan selamat. Wa man takhallafa anha ghariqa, dan siapa yang berpaling dari bahtera tersebut dia akan tenggelam, dia akan binasa. Begitu juga siapa yang berpaling dari sunnah, maka dia akan binasa, tidak akan selamat. Oleh karena itu ya penting sekali untuk kita ketahui pokok-pokok ya penting ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau dasar-dasar sunnah. Nah, ya kitab ini ya ditulis oleh Imam Ahmad bin Muhammad bin Hanbal ya bin Usud bin Qasid bin Mazin Asy-Syaibani, atau terkenalnya Imam Ahmad bin Muhammad bin Hanbal. Ya, yang beliau lahir pada tahun 164 Hijriah dan meninggal tahun 241 Hijriah. Imam Ahmad bin Hanbal ya mempunyai beberapa karya-karya penting. Di antara yang paling terkenal adalah Musnad, yaitu Musnad Imam Ahmad bin Hanbal yang memuat kurang lebih 40.000 hadis. Ya, kurang lebih 40.000 hadis. Ya, ada ya sekitar 6 jilid besar-besar yang kemudian ya ditahqiq, ada yang sampai 10 jilid.
Ya, kemudian ya ada yang mentakhrij dan tahqiqnya sampai 20 jilid. Bahkan terakhir Muassasah Risalah itu ya dengan tahqiq, takhrij dan taklik ya yang diketuai oleh ya Syekh Abdullah Turki dan Syekh Syuaib Arnaud itu sampai 50 jilid ya. Musnad Imam Ahmad bin Hanbal jadi 50 jilid. Ya, ini ya menunjukkan bahwasannya beliau adalah salah seorang ulama ahli hadis. Ya, namun ya walaupun beliau ahli hadis, ya beliau juga mengarang beberapa kitab-kitab lain ya di samping ya musnad. Ya, beliau juga mengarang kitab yang kita pelajari yaitu Ushulus Sunnah ya karya Imam Ahmad bin Hanbal, yang ini juga sudah masyhur di kalangan para thalabatul ilm, para penuntut ilmu, yang kemudian para ulama ya berusaha mensyarah atau menjelaskannya tentang prinsip-prinsip ya ajaran sunnah, ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga ya karya-karya yang lainnya dalam bidang fikih, ya dalam bidang hadis, ya dalam bidang tarikh dan seterusnya. Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah, ya beliau ya memang dalam waktu masih kecilnya sudah ditinggal oleh ya bapaknya, artinya beliau tumbuh berkembang dalam keadaan yatim. Ya, kemudian beliau beranjak menuntut ilmu ya dari para ulama-ulama terkemuka, di antara gurunya Imam ya Sufyan bin Uyainah, Imam Yahya bin Sa'id Al-Qattan, Imam Abdurrahman bin Mahdi, termasuk Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i ya, kemudian Imam Waqi' bin Jarrah dari berguru tentang fikih dari beliau, dan para ulama-ulama yang lainnya ya. Itu diantara guru-guru Imam Ahmad bin Hanbal, termasuk Imam Abu Daud atau Yalisi, itu guru beliau juga ya, sampai akhirnya beliau menjadi imam besar ya, imam ahli sunnah wal jamaah. Beliau juga pernah mengalami ujian, cobaan ya di penjara, yaitu karena saat itu penguasa dikuasai oleh orang-orang yang bermadhab Mu'tazilah ya, termasuk Khalifah Ma'mun ya, saat itu menguasai ya daerah ya, dan mengharuskan mengatakan Al-Quran itu makhluk. Namun Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah ya itu tetap mengatakan Al-Quran kalamullah ghairu makhluk ya, sampai akhirnya ya dipaksa untuk mengatakan, dan di penjara Imam Ahmad bin Hanbal mengalami beberapa ya siksaan yang luar biasa ya, sampai ya 3 kekhalifahan kurang lebih ya beliau di penjara. Namun pada akhirnya ya beliau dilepaskan pada kekhalifahan berikutnya ya. Namun ya beliau akhirnya karena sakit ya dari penjara, siksaan begitu berat, akhirnya ya meninggal dunia pada tahun ya 241 Hijriah. Tepatnya ya bertepatan dengan wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu 12 Rabiul Awal. Ya, 12 Rabiul Awal tahun 2041 Hijriah, yang saat itu luar biasa yang menghadiri jenazah beliau ingin mensolatkan. Diceritakan kurang lebih 130.000 orang manusia yang ya ingin mensolatkan jenazah beliau, luar biasa. Sampai ada ulama yang mengatakan tidak pernah disaksikan ya yang menghadiri jenazahnya ya sebanyak ini kecuali Imam Ahmad bin Hanbal dan ya Imam Ibnu Taimiyah ya. Jadi
luar biasa yang menghadiri jenazahnya. Sampai saat itu ada kurang lebih 10.000 orang Yahudi dan Nasrani yang masuk ya Islam. Ini ya tentang ya Imam Ahmad bin Hanbal, ya pengarang kitab Ushulus Sunnah. Ya mudah-mudahan kita juga bisa untuk mencontoh dan mensuri tauladani bagaimana kegigihan beliau di dalam memegang sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam setelah kita ya mengetahui biografi singkatnya beliau dan mempelajari apa yang beliau tulis ini. Baiklah, berkaitan dengan kitab Ushulus Sunnah, beliau ya menyebutkan di antara Ushulus Sunnah, yaitu pokok-pokok penting ajaran sunnah, ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat-sahabatnya. Ya kata beliau, ya diriwayatkan ya dari ya murid beliau Abdus bin Malik Al-Attar ya rahimahullah qala, ya beliau berkata, sami'tu Aba Abdillah Ahmad bin Muhammad bin Hanbal yaqul, ya saya mendengar Aba Abdillah yaitu Imam Ahmad bin Hanbal, ya terkenal dengan kunyahnya Abu Abdillah Ahmad bin Hanbal, ya nisbah kepada kakeknya Ahmad bin Muhammad bin Hanbal. Ya yaqul, beliau berkata, usulus sunnah indana, ya pokok-pokok sunnah, pokok-pokok penting sunnah, ya pokok-pokok penting ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya indana menurut kami, yang pertama adalah at-tamassuk bima kana alaihi ashabu Rasulillah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka ini pokok penting yang pertama, ya ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah at-tamassuk bima kana alaihi ashabu Rasulillah Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu memegang teguh apa yang para sahabat-sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berada ya di atasnya, berada di dalamnya. Artinya berkaitan dengan akidah, ibadah, akhlak, muamalah dan segala aspek kehidupannya. Jadi ya yang namanya ajaran penting yang harus kita ingat, yang harus kita camkan bersama, bahwasanya kita berusaha memegang teguh ya apa yang diyakini oleh Rasulullah dan para sahabat-sahabatnya berupa keyakinan-keyakinan atau akidah, berupa ibadah dan juga berupa akhlak serta muamalah. Ya, itulah yang disebut ahlus sunnah, yaitu orang-orang yang berpegang teguh kepada sunnah, orang-orang yang siap menerima sunnah dan orang-orang yang siap mengamalkan sunnah serta siap untuk berpegang teguh kepada sunnah selama-lamanya. Itu disebut ahlus sunnah. Artinya ya, apabila ada seseorang yang belum nyunnah, kemudian dia disebutkan ini loh sunnahnya dari Rasulullah, dia mau menerimanya, dia adalah ahlus sunnah. Dia mau mengamalkannya, dia adalah ahlus sunnah. Dia mau untuk memegang teguh sunnah tersebut, itulah dia adalah ahlus sunnah. Maka tidak setiap orang-orang yang belum nyunnah itu ya berarti bukan ahlus sunnah. Ya bisa jadi dia belum tahu
ya tentang sunnah, tapi dia mau menerima sunnah kalau itu memang benar-benar sunnah dari Rasulullah dan disebutkan kepadanya. Ya, maka ya ini pokok penting yang pertama yang harus kita ingat, yang harus kita camkan dan harus kita pegang teguh adalah memegang teguh apa yang diyakini oleh para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, serta ya melaksanakan, mengamalkan apa yang dilakukan oleh Rasulullah dan para sahabat-sahabatnya, ya, berupa hadis-hadis yang sahih dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena itu, ya, yang namanya ahlus sunnah, ya, itu adalah orang-orang yang berusaha untuk mengikuti apa yang diyakini oleh Rasulullah dan para sahabat-sahabatnya, berusaha untuk mengikuti dan melaksanakan apa yang dilakukan oleh Rasulullah dan para sahabat-sahabatnya, ya, begitu juga apa yang ya diamalkan oleh mereka-mereka. Itu ahlu sunnah sampai hari kiamat, ya. Karena itu, ya, Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah ya pernah mengatakan fa ahlus sunnah humus salafu mu'taqidan, ya, hatta al-mutaakhiru ila yaumil qiyamah idza kana ala, ya, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ashabuhu fahuwa salafiyun. Ya, ahlu sunnah wal jamaah, ya, humus salafu mu'taqidan. Akidahnya akidah salaf, para salaf umat ini, Rasulullah dan para sahabat-sahabatnya. Hatal mutaakhiru ila yaumil qiyamah, bahkan sampai orang yang terakhir nanti di hari kiamat, idza kana ala tariqatin nabi sallallahu alaihi wasallam wa ashabihi, apabila dia berjalan di atas jalan yang ditempuh oleh Nabi dan para sahabat-sahabatnya, ya, fa innahu salafiyun, maka dia adalah salafi, yaitu orang yang menisbatkan diri kepada salaf, ya. Dari salaf itu adalah ahlu sunnah wal jamaah, orang-orang yang berusaha memegang sunnah dan orang-orang yang berusaha berkumpul di dalam kebenaran. Ya, kebenaran itu adalah yang harus diprioritaskan, yang harus diyakini. Ya, karena itu sahabat yang mulia Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu ketika ditanya apa yang dimaksud al-jamaah di dalam hadis, ya, maka beliau mengatakan ma wafaqal haqqa wa in kunta wahdak, yaitu yang sesuai dengan kebenaran, wa in kunta wahdak, walaupun kamu sendirian saja. Maka itu ahlu sunnah wal jamaah, orang-orang yang berusaha berkumpul di dalam kebenaran, berusaha benar. Benar itu dari Allah, yaitu Al-Quran, dan juga lewat lisan Rasulnya, yaitu as-sunnah. Maka ya dengan demikian kita tidak asing yang dimaksud ahlu sunnah dengan yang dimaksud ya as-salafi, ya, karena sama, ya, yaitu nisbah kepada para salafus soleh dari umat ini, ya, akidahnya sama, yaitu ya kembali kepada Al-Quran dan as-sunnah sesuai dengan pemahaman Rasulullah dan para sahabat-sahabatnya di dalam berakidah, di dalam beribadah, di dalam berakhlak, di dalam bermuamalah, dan di dalam segala aspek kehidupannya. Ya, dari sini kita mengetahui ya makna ya ahlus sunnah wal jamaah, ya, bahwasanya mereka adalah orang-orang yang menerapkan ajaran Rasulullah, atau dengan kata lain yang kita pelajari ini aslus sunnah, usulus sunnah, ya, pokok-pokok penting ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, ya, para pemirsa Binbas TV dimanapun Anda berada, ya, marilah kita berusaha untuk menerapkan ajaran penting
dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini, yaitu berusaha berpegang teguh ya dengan apa yang dipegang teguh oleh para sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena mereka adalah orang-orang yang hidup bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka adalah orang-orang yang berjuang bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka berusaha untuk membela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahkan mengorbankan diri dan hartanya bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itulah kedudukan para sahabat, begitu mulia. Ya, mereka orang-orang yang hidup bersama Rasul, berjuang bersama Rasul, berkorban bersama Rasul, ya membela ya dengan harta dan jiwanya ya untuk ya perjuangan Islam ini bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam Al-Qur'an surat At-Taubah ayat 100, was-sabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansar walladzina tabauhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu'an. Was-sabiqunal awwalun, dan orang-orang yang terdahulu lagi awal-awal di dalam berislam, minal muhajirin wal ansar, ya dari golongan muhajirin dan ansar, yaitu para sahabat-sahabat, ya radhiyallahu anhu walladzina tabauhum bi ihsan, dan juga orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik, radhiyallahu anhum wa radu'an. Ya Allah ridha kepada mereka dan mereka pun ridha ya terhadap Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini adalah tazkiyah Allah kepada para sahabat, terutama muhajirin dan ansar, itu para sahabat. Ya, dan juga orang-orang yang mengikuti mereka. Ya, itu ya termasuk kita berusaha mengikuti mereka dengan baik, maka ya mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Ini kedudukan para sahabat dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu sudah sepatutnya kita berusaha berpegang teguh kepada Al-Qur'an dan As-Sunnah sesuai dengan pemahaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat-sahabatnya. Karena disitulah ya letak persatuan Islam, persatuan umat Islam apabila kembali kepada Al-Quran dan As-Sunnah sesuai dengan pemahaman para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga sahabat yang mulia Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu ya pernah berkata, "Man kana muta'assiyan falyata'assa bi ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fa innahum abarru hadhil ummah quluban wa a'maquha ilman wa aqalluha takallufan wa ahsanuha hadiyan qaumun ikhtarahumullahu li suhbati nabiyhi sallallahu alaihi wasallam fa'rifu lahum qadrahum." Kata sahabat yang mulia Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, "Man kana muta'assiyan," siapa saja yang ingin mengambil pijakan, yang ingin mengambil prinsip suri tauladan, falyata'assa bi ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, maka hendaklah dia mengambil pijakan, mengambil contoh suri tauladan dan prinsip-prinsip dari para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa innahum abarru hadhil ummah quluban, sesungguhnya mereka para sahabat-sahabat adalah orang yang paling baik hatinya dari umat ini. Artinya umat yang paling baik ya itu adalah para sahabat. Ya, di antara umat ini yang paling baik adalah para sahabat. Fa innahum abarru hadhil ummah quluban wa a'maquha ilman, dan yang paling dalam ilmunya dari umat ini adalah para sahabat. Karena mereka hidup pada masa Rasul,
kalau mereka ada kesulitan, mereka bertanya langsung kepada Rasul sebagai sumber ilmu. Begitu juga mereka hidup pada masa Al-Quran diturunkan, ya, sehingga mereka mengetahui wahyu dan meminta penjelasan Rasulullah tentang wahyu tersebut dan seterusnya, sehingga mereka adalah orang-orang yang paling dalam ilmunya. Wa aqalluha takallufan, dan orang-orang yang paling sedikit takallufnya. Takalluf artinya membebani diri di luar kesanggupan. Maka mereka berusaha untuk mengikuti sunnah, mencukupkan dengan sunnah, tidak terlalu membebani diri ya di luar kesanggupan mereka. Mereka bangga dengan mencukupkan sunnah, sehingga ya dikatakan oleh para sahabat, diantaranya sahabat yang mulia Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, al-iktisadu fis sunnah khairun ya minal ijtihadi fil bid'ah. Yang namanya mencukupkan diri dengan sunnah, ya, itu lebih baik daripada bersungguh-sungguh tapi dalam perbuatan bid'ah, yaitu perbuatan yang bertentangan dengan sunnah. Maka ya berusaha untuk mengikuti para sahabat, mencontoh mereka karena mereka adalah orang-orang yang paling sedikit takallufnya. Wa ahsanuha hadiyan, mereka adalah orang yang paling baik petunjuknya, ya, karena mereka langsung ya bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa ahsanuha hadiyan qaumun ikhtarahumullah, suatu kaum yang dipilih oleh Allah li suhbati nabiyhi, untuk menemani nabinya sallallahu alaihi wasallam. Fa'rifu lahum qadrahum, maka ketahuilah oleh kalian kedudukan mereka. Maka ya kaum muslimin dan muslimat serta para pemirsa Binbas TV dimanapun Anda berada, marilah kita bersama-sama untuk berusaha mengikuti ajaran ya penting dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama ini ya, dan kedua tentunya at-tamassuk bima kana alaihi ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wal iqtida'u bihim, yaitu berpegang teguh terhadap apa yang dipegang teguh oleh para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wal iqtida'u bihim, dan mengikuti mereka, mencontoh mereka, mensuri tauladani mereka. Ya, maka ini penting sekali agar kita benar-benar berada di atas sunnah dan jauh dari perbuatan-perbuatan yang menyimpang dari sunnah. Sesungguhnya ya pokok penting ini ya yang sebenarnya adalah Islam itu sendiri. Sampai Imam Al-Barbahari rahimahullah, pemilik kitab Syarhus Sunnah ya, yang meninggal tahun ya 290 ya 2 kurang lebih ya 300 ya 29 maaf. Ya, Imam Al-Barbahari rahimahullah di dalam kitabnya ya Syarhus Sunnah mengatakan, al-Islamu huwa sunnah was sunnah hiyal Islam. Al-Islamu huwa sunnah, yang namanya ajaran Islam itu ya adalah sunnah itu sendiri. Was sunnah hiyal Islam, dan sunnah itu sendiri adalah ajaran Islam. Jadi kalau kita ingin ya mengetahui ajaran murni Islam, itu adalah berada dalam sunnah. Dan kalau kita ingin berjalan di atas sunnah, itu adalah berarti berjalan di atas Islam yang murni. Ya, jadi al-Islamu huwa sunnah was sunnah hiyal Islam. Ya, maka marilah kita berusaha untuk berjalan di atas ajaran Islam yang murni, yaitu sunnah. Ya, kita berusaha untuk berjalan di atas sunnah yang itu sebenarnya adalah ajaran Islam yang murni. Ya, agar kita sekali lagi selamat dari hal-hal yang tidak diinginkan, terutama
ya dari ya perbuatan-perbuatan yang dibuat oleh ya ahlul bid'ah wal ahwa, ya orang-orang yang suka membuat bid'ah dan orang-orang yang suka mengikuti hawa nafsu. Kaum muslimin ya dan muslimat yang saya hormati, dan juga para pemirsa Binbas TV dimanapun Anda berada, yang mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu memberikan taufiknya kepada kita semua. Jadi ini ya yang pertama, ajaran penting atau pokok penting ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, atau dengan kata lain pokok penting sunnah atau usulus sunnah. Yang pertama, berpegang teguh ya terhadap apa yang dipegang teguh oleh para sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, wal iktida'u bihim, dan mengikuti mereka, ya, karena dengan kita mengetahui para sahabat, kita mengetahui ya sunnah-sunnah para sahabat, ya, dengan kita mengikuti mereka berarti kita mengikuti sunnah, mengikuti ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita berarti berada di atas keselamatan atau di atas jalan yang benar, jalan yang selamat, jalan yang diridhoi oleh Allah, jalan yang tuntunkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu ketika Allah mengatakan kul hadhihi sabili, ya, katakanlah ini adalah jalanku, ya, sabili, ya, tariqati wa manhaji wa da'wati wa sunnati, ya, jadi jalanku, sunnahku, dakwahku, ya, kemudian manhajku, artinya ajaran yang aku tempuh, ya, maka itu adalah sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan Allah katakan wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uh, dan sesungguhnya ini adalah jalanku yang lurus, maka ikutilah oleh kalian semua. Dan kita mengetahui bahwasannya di antara hikmah diutusnya Rasul adalah membimbing manusia untuk menempuh jalan Allah yang lurus, ya, yaitu ya jalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, yang termuat dalam sunnah-sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baiklah para ya pemirsa Binbas TV, ya, juga kaum muslimin dan muslimat, ya, dimanapun Anda berada, yang mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala ya selalu ya memberikan ya bimbingan kepada kita semua. Ya, kita sekali lagi berusaha untuk ya mengikuti ajaran penting dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama ini at-tamassuk bima kana alaihi ashabu Rasulillah Sallallahu Alaihi Wasallam wal iktida'u bihim. Ya, mudah-mudahan kita bisa mencerna dan memahami pokok penting ajaran yang pertama ini, ya, yaitu berpegang teguh terhadap apa yang dipegang teguh oleh para sahabat, ya, berkaitan dengan akidah, berkaitan dengan ibadah, berkaitan dengan akhlak, berkaitan dengan muamalah, dan berkaitan dengan segala aspek kehidupan, wal iktida'u bihim, dan berusaha untuk ya mengikuti mereka. Demikian ya penjelasan singkat tentang mukadimah ya usul sunnah, dan mengambil poin yang pertama dari ajaran penting ya pokok penting ajaran Rasulullah yang pertama, yaitu at-tamassuk bima kana alaihi ashabu Rasulillah Sallallahu Alaihi Wasallam wal iktida'u bihim. Mudah-mudahan kita bisa ya mencerna dan memahaminya, serta ya menerapkan ya pokok penting yang pertama ini dalam kehidupan kita sehari-hari, yaitu berusaha untuk mengikuti sunnah
mengikuti ya ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam semampu kita. Karena sesungguhnya di dalam kita mengikuti ajaran Rasulullah atau apa yang sudah dipraktekkan oleh para sahabat, ya seperti dikatakan fakullu khairin fittiba'i man salaf wa kullu syarrin fibtida'i man khalaf. Fakullu khairin, maka setiap kebaikan itu fittiba'i man salaf, ya berada ya atau ada kalau seseorang mengikuti para salafnya, ya artinya setiap kebaikan akan didapatkan kalau dia mengikuti para salafus soleh dari umat ini. Ya, begitu juga setiap kejelekan akan diperoleh ketika orang mengikuti orang-orang yang belakangan, yaitu yang mengada-ngada, yang menyimpang dari ajaran para salafus soleh. Ya, karena itu benarlah apa yang dikatakan oleh Imam Al-Auza'i rahimahullah ketika mengatakan alaika bi athari man salaf wa in rafadhakan nas wa iyyaka wa ara'ar rijal wa in zakhrafuhu laka bil qawli. Ya, hendaklah kamu berpegang teguh kepada asar-asar para salaf, ya walaupun manusia menolakmu, wa iyyaka wa ara'ar rijal, dan jauhilah oleh kalian pendapat-pendapat orang-orang yang ada, wa in zakhrafuhu laka bil qawli, walaupun mereka menghiasi perkataannya dengan baik, ya tapi kalau menyimpang dari sunnah kita tinggalkan. Ya, demikian ya yang perlu ya kita ketahui untuk mengikuti ya dan mensuri tauladani ya apa yang dipegang teguh oleh ya para sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah kita mengetahui kedudukan para sahabat yang mulia. Mudah-mudahan ya kita bisa mencerna dan memahami. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Usikum wa nafsi bitaqwallah wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.